Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya ingin membahas tentang Euro USD ya, teman-teman. Seperti kemarin permintaan teman-teman, saya sudah mengadakan polling dan akhirnya untuk Euro yang paling tinggi ya. Dan untuk pembahasan kali ini saya tetap menganalisa menggunakan Elliott Wave. Nah, kenaikan dari Euro USD, kita langsung saja ya. Hal yang pertama saya lakukan selalu menggunakan monthly, membuka monthly untuk eh, analisa Elliott Wave di pertama kali. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui untuk euro ini saat ini sedang bullish ya. Sedang bullish, artinya sedang mengalami kenaikan. Kalau kita korelasikan dengan indeks dolar sendiri, itu sedang ada penurunan atau bearish. Yang kita bahas mengenai Elliott Wave adalah plan kita bagaimana sih mengenai Elliott Wave ini. Oke, hal yang saya lakukan pertama tetap menentukan invalidnya ya. Kemarin sudah saya buat mengenai pola, di mana pola koreksi itu termasuk pola zigzag. Nah, termasuk pola triangle dan pola flat. Jadi dalam koreksi ini kita bisa melihat bahwa saat ini terjadi koreksi di beberapa, ini koreksi, kemudian ini koreksi juga, ini asumsi saya juga tetap masih sama, koreksi juga. Oke, kenapa kita selalu melihat ada koreksi dalam koreksi? Seperti yang saya bahas bahwa Elliott Wave itu terdiri dari motif dan koreksi, hanya itu saja, motif dan koreksi. Tapi di koreksi sendiri ada diagonal, ada impuls. Oke ya, saya tidak membahas tentang masalah impulsnya dan penjelasan tentang diagonalnya lagi, tapi saya ajak di sini teman-teman untuk melihat bahwa Euro USD ini sedang terjadi pola koreksi. Yes, di monthly ya, kita melihat monthly. Pertama yang saya lihat adalah membuat invalidnya dulu. Invalidnya di mana ini? Invalidnya di poin ini. Oke, kita bikin garis dulu invalid di sini. Saya asumsikan nolnya di sini karena ini mulainya 0 untuk bearisnya. Ini berarti sekitar dari 2008 ya. 2008 udah mulai turun terus, akhirnya 2009 turun sampai ke 2017 mulai naik. Nah, seperti yang pembahasan sebelumnya itu, kalau kita lihat monthly ini kita asumsikan menjadi 0. 0 itu berarti permulaan ya. Nolnya di sini. Nah, tapi apakah dari 0 ini akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5? Sekali lagi saya katakan ini dalam posisi pemahaman saya bahwa ini sedang zigzag. Artinya apa? Sedang koreksi. Kalau teman-teman lihat di sini ada pola bearish, ini berarti ada pola setelah selesai di sini ya. 0 ketemu akan menjadi pola A, B, betul ya? A, B, betul? C bisa di sini, C. Kemudian di sini membentuk pola ketahui di sini berarti A, B, C, A, B, C. Berarti di sini akan terjadi double zigzag. Oke. Perbedaan di zigzag saya kasih gambaran sedikit aja ya. Berpola 5, 3, 5. Oke. Ini seperti ini zigzag. Jadi pola zigzag ini 5, 3, 5. Jadi ada di sini ada 5 subwave. Biasanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian koreksinya A, B, C, 3 ya. Kemudian 5. Jadi 5, 3, 5. Itu disebut dengan pola zigzag. Oke. Sekarang kita asumsikan karena di sini membentuk pola zigzag,
di sini bukan impuls bearish melainkan pola zigzag, berarti kita tarik pemahaman di sini bahwa ini poin A. Yes, ini poin A. Kita kasih gambaran dulu biar lebih mudah ya. Invalidnya di sini. Ingat, ini invalid. Invalid itu adalah gagalnya perencanaan kita untuk plan selanjutnya. Jadi seperti web 1 kedua ya kan, web 1 kedua kemudian web 3 ke 4 itu seperti itu polanya. Itu seperti itu pemahamannya. Nah, di sini saya melihat ada pola lagi kan. Ya kan teman-teman bisa melihat ya pola-pola lagi. Kalau kita melihat dari simple zigzag ini berpola seperti ini. Ini simple zigzag. Tapi kalau sudah menggunakan pola A, ini A, kemudian ini poin B, di sini poin C. Oke, poin C. A, B, C, kemudian membentuk pola C sama dengan W, kemudian di sini akan terjadi pola X, kemudian Y. Oke, ini disebut dengan zigzag. Oke, simple zigzag. Simple zigzag ini hanya ABC. Tapi kalau udah menggunakan WXY itu bisa dikatakan menjadi double zigzag. Oke. Sekarang yang saya lihat di sini adalah pola double zigzag. Oke. Poin di mana? Setelah 0 dia akan membentuk pola A. A di sini kan? Berarti A. Terus A di sini. Nanti kita akan perkecil lagi TF-nya, tapi sementara pemahamannya dulu di Monday-nya dulu deh. Betul ya? Umumnya setelah di poin A ini akan terjadi pola koreksi. Nah, di sini ini koreksi. Apakah bisa di sini menjadi poin B di sini, ataukah poin B di sini, ataukah poin B di sini? Jika teman-teman mengasumsikan pola seperti ini, A, B, C, itu boleh. Sekali lagi itu boleh. Itu nggak ada larangan, bisa menggunakan teman-teman bisa menggunakan A, B, C, kemudian poin B nya di sini, betul ya? Atau misalnya setelah poin B berarti kan koreksinya 1, 2, 3, 4, 5, mungkin seperti itu ya kan. Tapi yang saya lihat di sini ini menjadi pola triangle, karena di sini ada namanya triangle, ada macam-macam ya, ada yang regular, ada expand. Jadi kita bahas ini koreksinya dulu deh. Di sini adalah A, B, C, D, E. Berarti di sini menjadi pola triangle ya. Koreksi ini macam-macam. Untuk poinnya ini bisa menjadi pola flat, bisa menjadi triangle, bisa menjadi zigzag. Nah, A, B. Tarik B-nya di sini kan. Di sini poin B. Teman-teman pada saat menggunakan pola zigzag di sini, karena kita asumsikan sudah menjadi pola double zigzag ya, jadi AB sama dengan di sini berarti menjadi poin apa teman-teman? C. Iya, C nya di mana kira-kira? Nah, C nya itu kita asumsikan seperti ini aja ya, jadi biar nggak bingung. Ini poin C di sini, karena poin C ini udah kelar. Di sini C nya udah kelar. Nah, jadi A, B, C. Nah, ingat pada saat terjadi koreksi di WX berarti ini W. Oke. W di sini adalah hasil dari koreksi ABC. Oke. ABC, W,
berarti W di sini. Tapi yang jadi permasalahan, kenapa Pak poin B-nya ngebreak dari poin C? Nah, untuk koreksi di W ke X ini bisa terjadi yang namanya pola, macam tolong catat ya, bisa terjadi pola zigzag, kemudian combo, kemudian flat, kemudian bisa triangle. Jadi ini nggak masalah jika saya asumsikan menjadi pola flat. Yes, ini A, B, C. Ini flat expand ya. A, B, C sama dengan poin X. X-nya di sini berarti. Betul ya? A, B, ingat ya, A, B, B 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan C. Jadi tolong dipahamin ya, A, B, C sama dengan W. W, untuk W bisa mendapatkan X, ini berarti ada koreksi lagi. Bisa flat, bisa zigzag, bisa triangle, bisa combo. Jadi saya asumsikan seperti A, B, C. Jadi poin C, X, C di sini sama dengan poin X. Oke. Poin X di sini. Nah, di sini X di sini, setelah X akan menuju ke Y. Betul ya? Nah, X akan menuju ke Y. Tetapi kita udah menggunakan invalidnya ya. Tentukan invalidnya di mana? Di X ya. X ini nggak boleh di break. Berarti kita asumsikan ini poin A. Nanti kita pecah lagi. Ini poin A. Ini A. Ini A. Kemudian ini poin B. B. Selama ini tidak di break poin X, maka B ini valid. Oke, sekali lagi, invalidnya di mana? Invalidnya di X. Nah, setelah membentuk seperti ini biasanya dia turun. Seperti ini membentuk di sini. WX Y. Oke. Jadi asumsi saya, selama poin X ini nggak di break, X ini nggak di break ya, X ini nggak di break, berarti dia masih ada harapan untuk turun. Tapi saya lagi, kita menggunakan invalid ya, kita menggunakan invalidnya. Poin B ini nggak boleh break dari poin X. Kalau ini kita asumsikan menjadi pola double zigzag. Oke, untuk monthly-nya kita udah dapat nih pola zigzag double zigzag, betul ya. Sekarang kita pecah ke weekly. Nah, di weekly ini kemarin asumsi kita kan sudah selesai nih polanya ABC. Ingat, setiap poin B ke C itu menjadi pola motif, bisa impuls, bisa diagonal. Oke, karena kita asumsikan udah kelar di sini menjadi poin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kemudian di sini membentuk pola koreksi, maka di sini akan terjadi pola ABC. Selama ini tidak di break, sekali lagi teman-teman, selama ini tidak di break, analisa ini masih valid. Selama poin dari 2 berapa di sini? 25, di broker saya 25598 ya. Nah, ini tidak di break, insya Allah masih valid. Jadi kemungkinan besar masih valid. Tapi sekali lagi, jika ini tidak di break, ranknya terlalu besar, kita perkecil lagi nanti di Telegram saya ya. Tapi untuk sementara koreksi saya adalah membentuk poin A, B. Jadi di sini impuls, kemudian A koreksi, B, C sama dengan B. Jadi ABC sama dengan W sama dengan C sama dengan X. Itu koreksinya seperti itu. Jadi double zigzag ini adalah nilai, ada saya sebutnya gini ya. Jadi zigzag, double zigzag, triple zigzag, dan saat ini untuk EU sendiri ini sedang mengalami koreksi. Selama harga dari poin X ini tidak di break, ini nggak boleh di break ya, ini insya Allah akan turun. Insya Allah. Tapi sekali lagi ini hanya analisa, pendapat saya pribadi dan pemahaman saya menggunakan Elliott Wave. Jadi kita tetap
untuk jangka panjangnya mungkin euro USD akan turun selama tidak di break ya, selama tidak di break dari poin ini. Analisa ini masih bisa digunakan sampai ini tidak di break. Jadi kita masih berpola seperti ini ya. A, B, C, W, X, Y ya. Oke, jadi perhatikan kalau combo dengan zigzag itu berbeda. Kalau zigzag itu dia lebih tajam. Maksudnya lebih tajam itu penurunannya hampir sama seperti pola impuls, tapi beda dengan combo dia lebih SW, sideways. Oke, mungkin itu saja. Jadi kita tetap perkecil lagi. Kalau teman-teman mau lihat nanti analisa selanjutnya, itu ada di channel Telegram saya. Tetap menggunakan jaga MM, karena teknik apapun, sekali lagi saya katakan, bahkan Elliott Web sendiri itu adalah teknik yang bukan yang sempurna. Itu kenapa saya selalu menggunakan invalid. Kita punya plan cadangannya menggunakan invalid dulu, tentukan invalidnya, baru kita mapping selanjutnya. Jangan terbalik ya. Jadi pada saat kita tentukan invalidnya, baru kita bisa dapat polanya. Oke. Jadi sementara analisa saya masih ada kenaikan, teman-teman kolerasikan dengan indeks dolar, karena kiblat dari 70%, maaf ya, 70% itu kiblatnya di euro USD, Audi USD itu masih ke dolar. Yes. Jadi kalau teman-teman lihat grafiknya dolar, itu bisa ambil kesimpulan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Analisa saya secara simpel dan pemahamannya mungkin bermanfaat, dan semoga teman-teman paham ya. Cukup sekian dan terima kasih.